Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia, khususnya fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi mengenai template portofolio untuk uji kompetensi penjenjangan ahli muda. Seperti demikian, rekan-rekan. Format penyusunan portofolio atau makalah atau kajian uji kompetensi penjenjangan pengelola pengadaan ahli muda. Sebenarnya pada prinsipnya mau eh, apa sih Pak bedanya antara penyusunan dokumen untuk penyusunan portofolio dengan dokumen untuk makalah? Pada prinsipnya sistematika penyusunan portofolio maupun sistematika penyusunan makalah itu tidak berbeda. Bedanya cuma satu. Insya Allah. Bedanya adalah kalau penyusunan portofolio, paket pengadaan yang Anda ajukan untuk uji kompetensi adalah paket yang memang benar Anda kerjakan sendiri dan Anda terlibat langsung di dalamnya. Entah itu sebagai PPK atau sebagai pokja pemilihan, seperti itu. Atau sebagai tim teknis, yang penting ada keterlibatan langsung Anda sendiri dan dibuktikan dengan dokumen gitu. Itu kalau penyusunan portofolio. Tapi kalau penyusunan makalah, Anda menelaah, mengkaji paket punya orang lain karena Anda tidak ikut langsung terlibat di dalam paket tersebut. Bedanya di situ. Ya, bedanya sekali lagi adalah antara paket yang memang dikerjakan sendiri atau menelaah paket punya orang lain. Tapi sistematika penyajian dokumennya sama, sistematika penyajian dokumennya sama. Oleh karena itulah, rekan-rekan semuanya, berdasarkan Kepdep PPSDM LKPP nomor 2 tahun 2022 tentang sistem manajemen mutu sertifikasi kompetensi pengadaan barang jasa, juga panduan penyusunan portofolio uji kompetensi penjenjangan pengelola pengadaan ahli muda, berikut kita sharingkan rekan-rekan eh, file-file berikut ini. Nanti Anda akan mendapatkan file ini di dalam link ya, di dalam link deskripsi video berupa link Google Drive ya, ahli muda yang file yang ini silahkan. Nah, ini ada file untuk yang penjenjangan ahli muda. Ini ada capdepnya, silahkan dibaca-baca ya, capdepnya. Nah, kita langsung ke sini nih, ya, kita langsung ke sini. Nah, pada bagian yang pada bagian awal ini, izinkan saya menyebutkan, saya tidak membicarakan secara detail ya, karena kalau detail silahkan Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara pelatihan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia yang siap membantu Anda menyelenggarakan bimbingan teknis kalau secara detail praktikal. Yang setidaknya ini eh, template ini sudah cukup lumayan membantu Anda walaupun tidak dijelaskan secara detail. Detail ya minta BIMTEK ya atau menunggu BIMTEK dari kami gitu. Dan juga lembaga pelatihan yang lain ya apabila menggunakan ini ya juga silahkan tanpa perlu izin ya. Kita terima kasih makin banyak lembaga pelatihan yang ikut men-sharingkan dokumen-dokumen file-file yang kita bagikan ini Bapak Ibu, maka Anda mendukung karir para fungsional pengelola pengadaan. Setidak-tidaknya meningkatkan tingkat kelulusannya. Karena tingkat kelulusan uji kompetensi penjanjangan ini cukup kecil, Bapak Ibu, terus terang. Ya, nah ini adalah apa yang kita berikan ini adalah sebagai mitigasi. Siapa tahu kalau sudah diberikan file-file seperti ini, Bapak Ibu, siapa tahu Anda jauh lebih siap. Dan Anda sudah bisa siapkan sekarang walaupun belum punya jadwalnya, belum ada jadwal dari Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP, ya nggak masalah, siapkan sekarang. Walaupun katakanlah masih jauh pun, tidak masalah. Siapkan sekarang, besok-besok tinggal enak Bapak Ibu tinggal jalan. Nah, bagian yang pertama ini, izinkan saya membacakan dokumen-dokumen apa sih yang harus dilampirkan. Itu dulu yang penting. Karena dokumen itulah yang akan menentukan apakah ini adalah jenis kompeten adalah apakah ini adalah jenis eh, yang seperti ini ya, saya tunjukkan ya. Apakah ini adalah jenis dari pengalaman kerja Anda sendiri? Ini kan ini bukti hasil pekerjaan. Atau portofolio adalah A, ini adalah yang kalau dikerjakan sendiri, B, ini adalah mengkaji punya orang lain, C, ini kalau hasil dari diklat penjenjangan. Kita tidak berbicara diklat penjenjangan. Kita berbicara A atau B, hasil kerja Anda sendiri atau mengkaji punya orang lain. Nah, untuk membuktikan ini hasil kerja sendiri atau mengkaji paket punya orang lain, ya
tentunya yang penting itu adalah dilihat dari apakah dokumen ini punya Anda sendiri atau tidak. Makanya ini Bapak Ibu pada bagian yang pertama izinkan saya membacakan dokumen-dokumen pendukung apa saja sih yang harus dilampirkan dalam dokumen penyusunan portofolio ini. Formatnya seperti ini ya, ahli muda seperti ini formatnya. Cover ya, halaman depan, kemudian pendahuluan, kemudian bab duanya adalah kompetensi perencanaan, ya, bab tiganya adalah kompetensi pemilihan, ya, bab empatnya adalah pengelolaan kontrak, bab limanya adalah pengelolaan swakelola. Semuanya, semua jenis kompetensi harus dituangkan seperti ini dengan sistematika seperti ini. Oh, Ibu, bab enamnya adalah penutup. Nah, seperti itu. Nah, kemudian eh, ini dan namanya uji kompetensi penjanjangan, keempat jenis kompetensi Anda dituntut harus semuanya punya, ya, dituntut harus semuanya punya sehingga perlu kita sampaikan. Untuk jenis kompetensi perencanaan, apa yang diminta? Ada beberapa bagian ya. Pertama adalah indikator kompetensi penyusunan spek KAK. Yang diminta adalah dokumen spek atau KAK yang relevan dengan paket pengadaan yang level 3, yaitu paket-paket pengadaan yang kecenderungan paket-paket pengadaan itu menggunakan tender, seleksi, penunjukan langsung. Kecenderungannya seperti itu, ya, tender, seleksi, penunjukan langsung. Kemudian Anda juga diminta KAK kegiatannya. Ini KAK penganggaran ya. Kan setiap belanja modal, belanja barang itu kan ada KAK, data dukungnya. Ya, format dari peraturan Menteri Keuangan. Nah, itu diminta juga. Nah, nomor 3, ini saran dan ini sebaiknya Anda lampirkan untuk penguat Anda. Anda gunakan jurnal saya yang berjudul Pengembangan Konsep Formulasi Perencanaan Pengadaan. Gunakan ini, rekan-rekan. Linknya ada di sini ya. Linknya ada di sini. Lampirkan untuk penguat dokumen pendukung portofolio Anda. Penguat. Membuktikan insya Allah dengan Anda sangat memahami indikator kompetensi, jenis kompetensi perencanaan pengadaan ini. Lampirkan itu. Kemudian, eh, kertas kerja penyusunan spek atau KAK. Wah, Pak, kalau nggak ada, ya kalau nggak ada, Anda susunkan. Kalau tidak ada, maka Anda ditambahkan di sini hasil penyusunan. Berarti Anda, itu kerjaan Anda sendiri. Anda membuat ya dokumen di luar dari dokumen yang sudah ada. Seperti itu ya. Anda jadi eh, misalkan kemarin Anda seorang PPK, nah, ya Anda spek sudah ada ya, KAK ada gitu ya, ini tinggal di-download aja. Kata kerja nggak bikin, nah maka Anda bikin aja, Bapak Ibu, Anda bikin aja. Maka kalau bikin aja, sementara yang kemarin-kemarin itu paket itu tersebut nggak bikin, berarti itu disebut sebagai hasil penyusunan. Tapi kalau sebelumnya Anda memang sudah punya kertas kerja penyusunan spek atau KAK, ya berarti ini hasil kata-kata hasil penyusunan dihapus. Gitu. Berarti karena itu portofolio asli Anda. Itu ya, Anda tambahkan. Kemudian saran saya, Anda tambahkan ini, capture buku seri buku perencanaan pengadaan. Anda capture ini aja. Ya, lebih bagus lagi Anda punya ketiga buku ini. Pada saat assessment Anda bawa ketiga buku ini. Insya Allah itu akan memperkuat juga keyakinan, Bapak Ibu. Insya Allah. Ya, buku ini adalah referensi ya dari peraturan LKPP 11 tahun 2021 bisa Anda jadikan referensi dalam melaksanakan proses perencanaan pengadaan. Apalagi yang level 3 ini, ya silahkan. Kalau Anda belum punya buku ini, ya capture aja sebagai data dukung. Seperti itu. Kemudian itu adalah indikator spek. Kalau kemudian kedua adalah penyusunan perkiraan harga. Indikatornya, dokumennya apa aja? Dokumen perkiraan harga, HPS ya, yang terkait dengan ini ya. Kemudian kertas kerja penyusunan perkiraan harga. Nah, ini Anda bisa bikin ya, Anda bisa bikin sendiri. Kalau kemarin belum bikin, bikin aja untuk memperkuat karena ini adalah formulir analisis pasar ya, formulir analisis pasar. Betul ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk penyusunan perkiraan harga, dokumen yang diminta adalah dokumen perkiraan harga, kertas kerja penyusunan perkiraan harga, ya. Punya atau enggak? Kalau enggak punya, bikin aja, bikinkan, ya, dibikin, gitu ya, dibikin. Ini termasuk nomor 3 ini, ya. Nomor 3 ini adalah sebenarnya opsi, tapi akan memperkuat.
yaitu hasil perhitungan. Anda gunakan formulir yang barusan, video yang baru saya upload, Anda gunakan untuk sebisa mungkin, sebisa yang Anda mampu, gitu ya. Seperti itu. Kemudian hasil penyusunan RFI jika ada, gitu ya. Hasil penyusunan formulir perencanaan pengadaan, hasil penyusunan formulir penetapan konsolidasi, hasil penyusunan formulir identifikasi kebutuhan. Nah, mengapa ada kata-kata hasil penyusunan? Karena karena dianggap belum ada sebelumnya. Yang ada hanya dokumen HPS saja atau kertas kerja penyusunan HPS. Saya malah biasanya saya sering lihat cuma HPS-nya doang, kertas kerjanya kagak ada. Nah, itu padahal kertas kerja HPS dengan HPS itu berbeda dokumennya. Nah, itu rekan-rekan kalau jadi kalau misalkan nggak ada, Anda bikinkan dan ditunjukkan udah itu hasil kerja Anda, gitu ya. Nah, kemudian indikator kompetensi pemaketan, dokumen yang diminta adalah hasil penyusunan dokumen pemaketan berupa formulir perencanaan pengadaan yang dilampiri formulir identifikasi kebutuhan. Anda tambahkan juga dengan formulir pemaketan, ya, ini hasil penyusunan formulir pemaketan, analisis pasar dan prioritas PDN TKDN yang barusan saya upload di tadi pagi ya, barusan saya upload ini bisa ditambahkan ini ya hasil penyusunan gitu. Ya, kalau ini biasanya dokumen yang cenderung belum ada atau tidak ada, maka ditambahkan kata-kata hasil penyusunan. Ya, statusnya adalah menyusun kerja Anda sendiri gitu. Tunjukkan pada saat assessment. Kemudian dokumen RUP ini tinggal minta PDF-nya ya, dokumen RUP. Renstra instansi Anda, Anda itu download aja ya dari Insya Allah setiap semua kementerian lembaga pemerintah daerah ada lah ini ya. Nah, kemudian untuk pemilihan penyedia, dokumen apa yang diminta untuk pemilihan penyedia? Nah, yang diminta adalah dokumen untuk pemilihan penyedia. Oke, kita lanjutkan rekan-rekan ya. Kita ke jenis kompetensi pemilihan penyedia. Dokumen apa yang dibutuhkan? Dokumen yang dibutuhkan adalah, rekan-rekan ya, ada beberapa indikator kompetensi. Jadi, jika pemilihan penyedia ini indikator kompetensinya cukup banyak ya, totalnya ya. Review dokumen persiapan pengadaan. Dokumen yang dibutuhkan adalah BA review, DPP, dan kertas kerja persiapan pemilihan. Ya, sampaikan semua seperti ada sudah saya pernah share di format saya ya. BA review DPP dan kertas kerja persiapan pemilihan. Ada dua bagian ya. Kemudian DPP-nya itu sendiri yang terdiri dari spek atau KAK, HPS, dan rancangan kontrak. Juga KAK kegiatan dan sirup minta PDF-nya aja langsung ambil halaman yang terdapat paket pengadaan tersebut. Membuktikan paket itu memang benar nyata adanya gitu aja sebenarnya ya fungsinya ya. Nah, minta PDF-nya di RUP. Kemudian indikator penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan. Dokumen apa yang diminta? Dokumen pemilihan. Ya, dokumen pemilihan seperti yang tertuang di sini ya. Kita lihat lagi. Dokumen pemilihan ya kemudian di sini juga diminta summary report di dalam summary report itu ada pemberian penjelasannya kan nah itu ya ini yang diminta adalah dokumen pemilihan summary report di sini bisa ditambahkan dengan BA pemberian penjelasan ya tambahkan tapi sebenarnya adalah di summary report sudah ada ya sudah gitu tapi ini untuk memperkuat saja ya tiga ini ya dokumen pemilihan summary report BA pemberian penjelasan. Kemudian indikator evaluasi penawaran apa yang diminta? BA evaluasi penawaran pada SPSE Anda kasih, ya, Anda kasih. Kemudian kertas kerja evaluasi penawaran yang kertas kerja. Jangan sampai Anda hanya menggantungkan pada BA print out dari SPSE saja tanpa ada kata kerjanya, tidak bisa ya. Bikin kata kerjanya karena kata kerja itulah yang secara hukum menjadi dasar Anda melakukan klik pengambilan keputusan di SPSE. Kemudian dokumen penawaran dari peserta, ya, dokumen penawaran. Ya, saya kira tidak perlu semua, ya satu atau dua saja. Satu atau dua saja. Kan toh yang diminta kan berkas ya, file ya, bukan berkas hard copy gitu ya. Ya, satu aja saya kira cukup lah ya untuk membuktikan eh, bahwa Anda bisa melakukan evaluasi penawaran. Kemudian sudah pasti summary report. Summary report itu hampir di semua indikator diminta ya. Tinggal copy paste saja kalau paketnya sama kan enak ya. Kemudian penilaian kualifikasi. Yang diminta apa? BA evaluasi kualifikasi atau BA pembuktian kualifikasi, silahkan.
kemudian kertas kerja evaluasi kualifikasinya. Nah, ini Anda lampirkan print out form kualifikasi, form isian kualifikasi elektronik pada SPSE. Kan isiannya elektronik tuh ya, di SPSE ya tinggal dipilih kanan print page gitu aja lah. Pokoknya bisa dicetak ya itu ya. Nah, itu lampirkan, itu form isian elektronik. Ya bukan form yang diisi manual tidak. Ini kan kita memakai SPSE gitu ya. Kemudian sudah pasti summary report. Ini empat dokumen ini yang diminta. Kemudian pengelolaan sanggahan. Apa yang diminta? Dokumen pengelolaan sanggahan. Anda bisa gunakan form pengelolaan sanggahan, ya, jawaban sanggahan yang selama ini Anda gunakan, dokumen pengelolaan sanggahan silahkan. Anda bisa gunakan, kemudian summary report dan dokumen sanggahannya itu sendiri. Gitu ya, dokumen sanggahannya itu sendiri. Tuh. Kemudian eh, indikator berikutnya adalah negosiasi teknis dan harga. Yang diminta tentunya BA nego teknis dan harga, dokumen pemilihan sampaikan, dokumen penawaran sampaikan, dokumen kualifikasi yang tadi sudah diminta sampaikan lagi. Nah, ini penambahan nih dokumen analisis pasar jika ada gitu ya. Kalau ada bagus ini ya. Jadi nggak sebenarnya kalau paket di perencanaan dan pemilihan sama tinggal ngambil aja sebenarnya ya. Itu. Nah, kemudian kalau yang indikator kompetensi penyusunan daftar penyedia apa yang diminta? Dokumen daftar penyedia. Anda bisa menggunakan formulir identitas penyedia. Saya sudah pernah bahas di YouTube saya. Anda tinggal search aja formulir identitas penyedia. Itu sebenarnya harapannya adalah setiap menetapkan pemenang isi form itu. Sehingga Pokja UKPBJ, Pokja Pemilihan itu memiliki daftar penyedianya sendiri gitu ya, daftar penyedianya sendiri. Nah, gitu. Kemudian dilampirkan dengan form penilaian kinerja dari sikap, tinggal dicetak aja, dicetak ya, tinggal di klik kanan print page gitu ya, dicetak. Nah, kemudian form penilaian kinerja PPK yang manual, sebenarnya ini sama gitu ya. Cuma bedanya ini pakai Excel gitu ya, pakai Excel yang saya pernah share juga ya. Seperti itu penilaian penyusunan penilaian daftar penyedia. Nah, kemudian untuk yang pengelolaan kontrak, dokumen apa yang diminta? Ya, indikator kompetensi perumusan kontrak surat perjanjian. Apa yang diminta? Dokumen rancangan kontrak dan dokumen kontraknya itu sendiri. Jadi rancangan kontraknya seperti bagaimana dan dokumen kontraknya itu sendiri yang bagaimana ya. Seperti itu. Tinggal ini perkara kontrak Anda sendiri atau kontrak punya orang lain gitu aja. Kalau kontrak punya orang lain maka status dokumen ini menjadi makalah. Tapi kalau kontrak punya Anda sendiri maka statusnya adalah portofolio punya Anda sendiri gitu ya. Nah, kemudian dilampirkan dengan dokumen pemilihan paket tersebut, lampirkan. Kemudian SK penandatangan kontrak, ya, dokumen keputusan SK penandatangan kontrak, SKPPK-nya ya, SKPPK-nya. Jadi kalau misalkan ini paket punya orang lain, maka mintakan SKPPK-nya sekalian, gitu ya. Nah, kemudian BA negonya kalau ada, BA ini akan diminta nantinya. Kemudian dokumen jaminan pelaksanaan diminta, ya seperti ini, ya seperti itu. Itu adalah bagian-bagian yang diminta. Kemudian indikator berikutnya adalah pengendalian kontrak berbasis input, proses, dan output. Apa yang diminta? Dokumen pengendalian kontrak. Nah, dokumen pengendalian kontrak kita akan ulas nanti kan sebelumnya saya sudah pernah ulas laporan kemajuan berkala kontrak, ya penetapan kejadian berkontrak, itu dokumen program mutu, rencana mutu pekerjaan konstruksi gitu ya. Itu. Nah, ini ya huruf B, kemudian berikutnya adalah hasil penyusunan sendiri, dokumen target pelaksanaan pekerjaan berupa program mutu atau rencana mutu pekerjaan konstruksi. Ini kalau bisa dilampirkan nih, rekan-rekan ya. Nah, biasanya sih sering PPK itu kalau berkontrak tidak minta dokumen program mutu. Nah, ini Anda susun lah gitu ya, sebagai bagian dari ini. Sebenarnya menyusun ini adalah penyedia ini ya. Kemudian apa yang diminta lagi dokumen kontrak itu sendiri. Jadi kan sama dengan yang di atas kan ya. Kemudian laporan kemajuan berkala ini bikin sendiri. Kemudian indikator kompetensi serah terima hasil pengadaan yang diminta adalah BST saat PHO khusus pekerjaan konstruksi. Khusus yang gak usah sampai yang final handover, yang PHO aja ya gitu ya BST. Ya, kemudian surat permintaan penyedia kode PPK untuk penyerahan hasil pekerjaan. Nah, mintakan ya. Kemudian dokumen kontrak dan hasil penyusunan laporan kemajuan berkala. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang jenis kompetensi yang swakelola, dokumen yang diminta ada dua indikator kompetensi ya, yaitu analisis dan pemecahan masalah pengadaan melalui swakelola. Dokumen yang diminta adalah dokumen analisis masalah dan pemecahan masalah ya. Nanti lain video kita akan ulas ini ya. Kayak gimana Pak dokumennya ya gitu ya. Bentuknya, makhluknya kayak gimana nih. Kita akan ulas laporan pelaksanaan pekerjaan. Ya, ini sebenarnya sama kayak laporan harian, mingguan, bulanan, kayak gitu-gitulah. Ya.
karakteristik dari ahli muda ini adalah paket-paket pengadaan yang memiliki standar pedoman, ya, seperti pekerjaan perawatan gedung, ada Permen PU tahun 2008. Nanti kita akan share ya, kita akan susulkan ya. Jadi kalau Anda pada pekerjaan swakelola yang Anda dirawat sendiri pembelian gedung itu pasti ada kan, setiap PPK pasti ada itu, insya Allah ya. Kalau itu dirawat sendiri dengan bayar tukang ya, maka itu bisa jadi pekerjaan swakelola di mana pedoman perawatan gedungnya menggunakan Permen PU tahun 2008 itu tentang pedoman perawatan gedung gitu ya. Dan nanti kita akan share ya di lain video ya. Kemudian dokumen anggaran. Nah, dokumen anggaran, halaman terdapat pekerjaan swaklola tersebut diambil dari sebagai bahan kajian. Kemudian dokumen persiapan swaklola, yaitu laporan penyusunan rencana dan persiapan pengadaan secara swaklola. Anda bisa ambil dari buku kumpulan template bukti fisik angka kredit, itu ada itu laporan penyusunan rencana dan persiapan pengadaan secara swaklola. Ini sering kakak dipakai, ya makanya bikin aja gitu ya. Kemudian kalau paket swaklola Anda itu yang merupakan tipe 2, maka lampirkan ini nota kesepahaman. Kalau yang tipe 2 saja ya. Ya, kemudian penetapan rancangan kontrak swaklola. Itu adalah dokumen-dokumen yang disiapkan untuk portofolio. Nah, sekarang kerangkanya seperti bagaimana? Kerangkanya adalah pendahuluan yang terdiri dari gambaran pengalaman. Di gambaran pengalaman ini ada identitas, tugas jabatan sebelumnya, paket yang sudah dikerjakan. Ini bikin sebanyak-banyaknya. Kemudian penjelasan tentang tugas ini Anda ambil dari Permenpan 29 2020 ya. Kemudian alasan mengambil portofolio tersebut, mengambil suatu paket itu sebagai portofolio. Itu alasannya apa? Sampaikan. Gunakanlah kalimat-kalimat yang seperti ini. Ya, kalimat-kalimat yang sesuai dengan indikator kompetensinya. Misalkan kalau yang perencanaan alasannya adalah karena paket tersebut direncanakan menggunakan mekanisme tender karena spesifikasi paket ini berbasis input, proses, dan output. Ya, itu kan kalimat-kalimat yang relevan atau nyerempet-nyerempet di indikator kompetensinya sehingga itu insya Allah akan dianggap relevan dan kompeten Anda. Ya, dan seterusnya ya. Paket kontrak ya karena misalkan kontrak karena paketnya menggunakan surat perjanjian gitu. Kalau swakelola karena paket ini memiliki standar pedoman berdasarkan PUPR tentang pedoman perawatan gedung. Nah, seperti itu. Bab 2, bab 2 adalah jenis kompetensi perencanaan. Sistematikanya seperti ini. Sudah kita bikinkan, enak kan? Bab 2 huruf A penyusunan spesifikasi teknis rangka acuan kerja. A1 para pihak yang terlibat dalam menyusun spek dokumen dokumen yang disiapkan dan langkahnya. Nah, terangkan seperti itu. Kemudian A2 latar belakang penyusunan spek berdasarkan proses produksi. A3 perbedaan spek dan KAK. Ini jangan sampai salah tentang perbedaan spek dan KAK ya. Eh, Kemudian eh, B adalah penyusunan perkiraan harga. Ya, seperti biasa, hampir semua indikator kompetensi selalu menjelaskan para pihaknya, siapa saja yang terlibat dalam menyusun itu dan langkah-langkahnya. Anda lihat, selalu hampir semuanya seperti itu. Para pihak dan langkahnya menyusun bagaimana menyusun perkiraan harga. Ini tinggal ngambil dari modul aja, ini gampang ya. Copy paste saja sudah. Nah, kemudian B2 analisis pasar, B3 kesesuaian perkiraan harga yang telah disusun dengan spek. Ya, ini ya. Ini sistematika penyusunan portofolio atau makalah. Ya, seperti ini. Ikuti sistematika ini. Pemaketan, sistematikanya ada 4. Konsep pemaketan dan cara pengadaan. C2, para pihak yang terlibat dalam merumuskan pemaketan dan menetapkan cara pengadaan. C3, keselarasan paket yang dibuat dengan kebutuhan, tujuan pengadaan, dan tujuan organisasi. C4, konsep konsolidasi pengadaan. Tuh ya. Kemudian bab 3, sistematikanya seperti ini. Bab 3, 3A, review dokumen persiapan pengadaan. A, huruf A, ini ya, ini saya ganti biar nggak bingung nih. Huruf A1. Nah, seperti ini ya. A1, para pihak yang terlibat dalam melakukan review. A2, komponen yang perlu direview dan daftar pertanyaan review. A3, review dokumen persiapan pengadaan dan kertas kerja persiapan pengadaan. Anda ceritakan di sini ya. Ini kan wilayah Anda ini, mayoritas gabung kita kan Pokja, mestinya bisa ya. Nah, huruf B, penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan. B1, para pihak yang terlibat dan langkah dalam menyusun dokumen pemilihan dan pemberian penjelasan. Anda gunakan ya standar kalimat-kalimat muka penutup pemberian penjelasan seperti itu. B2, isi dokumen pemilihan Anda ceritakan. B3, pemberian penjelasannya. Ya, pemberian penjelasan seperti apa. Kemudian B4, dokumen pemilihan dan pemberian penjelasan paket tersebut Anda ceritakan di situ. Nah, gitu ya. Nah, bagian C, evaluasi penawaran. C1, para pihak yang terlibat dan langkah-langkahnya.
Ya, para pihak yang terlibat dalam penyusun dalam evaluasi penawaran. Nah, ini ya. Kemudian C2 metode evaluasi penawaran dan kesesuaian dokumen penawaran dengan dokumen pemilihan. D. Penilaian kualifikasi. Sama kayak tadi, para pihak yang terlibat dan langkah-langkahnya. Kemudian metode evaluasi yang digunakan dan alasannya, ceritakan seperti itu. Kemudian isi dokumen kualifikasi dan alasannya. Nah, ceritakan penilaian kualifikasinya. Kan ada tadi sudah dokumen penawaran kualifikasinya kan ada kan, seperti itu. Huruf E adalah pengelolaan sanggahan. E1, para pihak yang terlibat dan langkah-langkahnya. Ini semua pokoknya bagian yang satu ini. Anda copy paste dari modul, insya Allah ada semua. Insya Allah ada semua langkah-langkahnya. Tidak usah pikir lagi. Anda dari pengalaman Anda silahkan. Ya, sebenarnya sama gitu ya. E2, isi sanggahan dari peserta dan jawaban pokja beserta alasannya. Ceritakan di situ. Huruf F adalah negosiasi teknis dan harga. Para pihak dan langkah-langkahnya sama, dan hal-hal yang dinegosiasikan dan hasilnya, serta analisis teknis dan harga sebagai dasar penentuan negosiasi. Anda ceritakan. Huruf G adalah penyusunan daftar penyedia. G1 adalah para pihak dan langkah menyusun daftar penyedia. Kemudian G2 adalah hasil analisis ketersediaan dan kinerja pelaku usaha sesuai kualifikasi. Nah, seperti itu ya. Ini sudah Anda tinggal gunakan dokumen yang ada ya, sudah pernah kita share gitu ya. Nah, kemudian bab 4 adalah JK pengelolaan kontrak. Sistematikanya seperti ini. Huruf A perumusan kontrak surat perjanjian. Ya, perumusan kontrak surat perjanjian. A1 adalah para pihak dan langkah-langkahnya dalam menyusun rancangan kontrak. A2 jenis kontrak yang digunakan pada portofolio dan alasannya. A3 isi dan latar belakang surat perjanjian. Itu ya. Kemudian B adalah pengendalian kontrak. Isinya apa aja? B1 para pihak, dokumen yang digunakan dan langkah menyusun pengendalian kontrak. Itu ya. Para pihak, dokumen yang digunakan dan langkah menyusun. Selalu seperti itu ya. B2 adalah pengendalian kontrak terhadap input, proses, dan output mencakup hal yang dikendalikan, metode, instrumen, pengendalian, pelaksanaan kontrak yang dipilih, dan alasannya. Nah, Anda bisa gunakan instrumen-instrumen seperti laporan kemajuan berkala kontrak, program mutu, dan sebagainya. Kemudian B3, instrumen pengendalian kontraknya gunakan ceritakan di sini. Penggunaannya untuk seluruh jenis pengadaan, dan B4-nya catatan perbaikan. Nah, huruf C adalah eh, serah terima hasil pengadaan. Sama seperti itu, para pihak, dokumen yang digunakan, dan langkah-langkahnya dalam melakukan serah terima. Anda copy paste dari modul. Gitu ya. C2, jenis pemeriksaan. Nah, jenis eh, pemeriksaan. Serah terima dan serah terima hasil pengadaan termasuk di dalamnya proses penjaminan mutu yang dilakukan. Jadi ada catatan perbaikan. Ya, terakhir JK yang terakhir adalah swakelola. Ada dua subbab. A adalah analisis dan pemecahan masalah pengadaan barang jasa melalui swakelola. Ya. A1, ini saya ganti hurufnya, numberingnya ya. A1 para pihak, dokumen dan langkahnya. Selalu itu ya, para pihak, dokumen dan langkahnya. Itu selalu begitu. Kemudian em, A2 adalah masalah yang dihadapi dan metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah teknis operasional pada tahapan penyusunan rencana, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dalam pengadaan. Ini tinggal ngambil dari modul sebenarnya ada ini sudah. Ya, nanti kita ulas selain video ya. 3 catatan perbaikan. Yang terakhir adalah pengelolaan pengadaan surat suara kelola. Ini para pihak, dokumen yang digunakan, dan langkah-langkah dalam di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan. Ini Anda ngambil dari Perlem 3 tentang pedoman swakelola. Ambil aja dari Perlem 3. B2 adalah input, proses, dan output pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan dalam pekerjaan swakelola. Anda ceritakan paket yang Anda ambil, catatan perbaikan. Itu ya. Bab 6-nya penutup, kesimpulan, dan saran. Kesimpulan, Anda eh, mengambil intisari dari masing-masing JK. Itu ya. Saran adalah saran perbaikan. Silahkan. Itu. Nah, terakhir, ini saya sisipkan di sini redaksi ya, warna kuning ini. Redaksi bagaimana Anda kalau minta dokumen kepada PPK, kalau itu bukan Anda nggak punya pekerjaannya gitu ya. Kalimatnya seperti ini. Jadi ini JF mengajukan permohonan kepada Kepala UKBJ untuk mengirimkan surat kepada SKPD atau satuan kerja gitu ya, untuk minta paket. Untuk bisa ditelaah kalau memang Anda memang nggak punya paketnya. Perihalnya adalah permintaan data dukung penyusunan makalah atau kajian untuk uji kompetensi pengelolaan pengadaan ahli muda. Dengan ini saya menandakan bahwa ini nama, NIP, jabatan, satuan kerja, kontak person,
mengajukan permintaan data dukung dalam rangka penyusunan makalah atau kajian untuk uji kompetensi penjenjangan fungsional pengadaan mudah. Adapun data dukung yang diminta, nah ini Anda tinggal copy paste saja yang bagian ini yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan saja, yang dibutuhkan ya, seperti itu, rekan-rekan. Oke, seperti itu ya, rekan-rekan ya. Format penyusunan portofolio makalah, eh, penyusunan portofolio atau makalah atau kajian uji kompetensi penjenjangan pengelolaan pengadaan ahli muda. Ya, semoga panduan ini, format ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Siapkan mulai dari sekarang. Nggak, jangan nunggu nanti kalau sudah ada jadwal. Jangan, Bapak Ibu. Anggap Anda sedang menulis buku untuk Anda sendiri, Anda menceritakan pengalaman Anda sendiri gitu ya. Atau Anda menceritakan pengalaman paket punya orang lain. Apalagi kalau Anda tidak punya paketnya. Ya, Anda belum pernah menjadi PPK, belum pernah menjadi tim teknis, otomatis kan Anda minta paket punya orang lain kan begitu. Siapkan mulai dari sekarang. Oke, sukses buat rekan-rekan semuanya ya. Jaga integritas ya. Integritas, kompeten dan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.